معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنزل والإمام يخطب فقد غمض أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Alladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahu khulafa'a lin nabiyyil mab'uthi
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين القائل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور القائل أيضا وأقسموا إن الله يحب المحسنين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين الشفيع المشفع في عرصات يوم القيامة القائل إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا من جاوركم وقضاني الحديث كما قال اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahil rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ahmad yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah siang hari ini Allah masih berikan kepastian kembali di hari Jumat, hari yang terindah, hari raya setiap mukmin setiap satu pekan sekali, dan hari berhajinya kaum fakir dan miskin. Siang hari ini kita berkompas berkesempatan kembali memberi ujangan Allah. Kita berkumpul, kita tabungkan di Masjid Ahmad guna untuk dua kepentingan. Yang pertama, dengarkan khutbah Jumat. Yang kedua, nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini Allah catat sebagai amal soleh yang diterima di sisi, dan semoga ini menjadi bekal kita untuk sebelum kita pulang kepada Allah membawa bekal amal kebajikan, yang amal kebajikan ini nantinya semoga bisa menjadikan Allah mengampuni dosa kita, memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan keselamatan untuk kita, bukan hanya nanti di akhirat, tapi di dunia. Allah selalu memberikan kekuatan dan memberikan petunjuk jalan hidup yang lurus kepada kita, sehingga setelah kegiatan siang hari ini Allah menjadikan kita hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa wajib bagi imam untuk selalu mengingatkan kepada para jamaah untuk senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah di setiap waktu, di setiap kesempatan, dan dimanapun kita berada. Keimanan artinya kita jangan sekali-kali meragukan, apalagi mendustakan apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Itu adalah hak. Kemudian ketakwaan yang harus kita jaga, berusahalah untuk selalu mematuhi Allah dan Rasul. Yang diperintah kerjakan dengan sebaik-baiknya, yang dilarang tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan dalam hati kita, Amin. memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita, Amin. dan Allah memberikan
keselamatan dalam perjalanan hidup kita. Amin ya Allah. Yang penuh fitnah, dunia yang fana ini, Amin. yang tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang terpeleset mengikuti ajakan hawa nafsu, tipuan-tipuan syaitan iblis laknatullah yang selalu tidak menginginkan kita untuk menjadi hamba Allah yang patuh. Nah itu mudah-mudahan melalui dua kegiatan siang hari ini semoga ini semakin menambah nilai iman kita pada Allah, takwaan kita pada Allah menjadi lebih baik, dan selanjutnya kita berdoa kepada Allah semoga iman dan takwa ini Allah tetapkan dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Ahmad yang dirahmati oleh Allah. Hidup di dunia ini kita diperintah oleh Allah untuk berlomba-lomba menjadi manusia yang beruntung, manusia yang mendapatkan kebaikan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah bekerja dan bekerja untuk keselamatan kita di kehidupan yang abadi. Apa yang Allah berikan kepada kita di dunia, gunakan untuk membangun kejayaan kami di akhirat. Ingat, membangun negeri kita di akhirat menjadi negeri yang indah, negeri yang bahagia itu hanya saat kita di dunia. Setelah masa hidup kita di dunia, sudah tidak ada kesempatan bagi kita kecuali hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah itu Allah sudah tegaskan dalam firman-Nya, "Wattaqi bima ataqallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah di dalam apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk mencari negeri akhirat. Ingat, kamu bisa mencari negeri akhirat hanya saat kamu masih hidup. Itu untuk bisa kita selalu punya semangat membangun negeri di akhirat, kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Takutlah kepada datangnya satu hari di mana hari itu kalian dipanggil pulang kembali kepada Allah. Dan di situ kalian akan mendapatkan balasan bersama Allah. Ini yang diperintah oleh Nabi, aksiru min hadhil ladzat, perbanyak mengingat sesuatu yang menghancurkan semua kenikmatan. Sahabat bertanya, qalu wa ma hadhil ladzat? Qala al-maut. Ingat kematian. Fa innahu yusahidukum fid dunya wa yuraghibukum fil akhirah. Yang demikian itu, kalian kalau mengingat banyak kematian, mengingat banyak ingat mati, itu akan membuat kalian tidak mencintai dunia dan akan membuat kalian lebih mementingkan, lebih mengutamakan urusan akhirat. Dan selanjutnya, mengingat kematian itu akan yumakhisu fi dunubikum, dan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Nah itu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi kami ingatkan satu firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian pada satu hari di mana kalian dipanggil pulang kepada Allah, kemudian kalian akan diberikan balasan sesuai amal perbuatan kalian tanpa dianiaya, tanpa dikurangi sedikit kepada Allah. Allah zat yang maha adil dan bijaksana. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Ahmad yang dirahmati oleh Allah, Nabi juga berpesan, siapapun di antara kita pasti ingin dicintai Allah dan Rasul. Namun kita ada di antara kita yang tidak mengetahui apa langkah
yang harus kita ambil agar kita bisa dicintai Allah dan Rasul. Nabi menyampaikan dalam sabdanya, hadis ini ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuti di dalam kitabnya Al-Jami' Shaghir, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Yang pertama tadi pernah sudah saya singgung, satu hadis Nabi, in ahbabtum ayyuhibbakumullahu wa rasuluhu fa'atuhu idza tumintum wasbuqu idza haddastum wa ahsinu man jawar. Apabila kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasul, fa'atu, maka sampaikan, datangkan apabila kalian diberikan amanah, diberikan kepercayaan. Kalaupun Anda tidak sanggup, bolehkah saya menolak amanah? Boleh. Tapi ketika kamu sudah menerima amanah, maka kalau kamu ingin selamat dan dicintai oleh Allah, sampaikan amanah pada yang berat. Nah, satu ancaman hadis Nabi, la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan sama sekali. Ini satu pendapat ulama. Bagi mereka yang tidak bisa memegang amanah. Namun ulama yang lain menafsiri la imana, tidak ada iman sempurna. Belum sempurna keimanan seseorang apabila orang tersebut tidak menyampaikan amanah pada yang lain. Ini mukmin yang baik adalah mukmin apabila diberikan amanah, dia akan menyampaikan kepada siapa yang menerima amanah. Wasuku idza haddastum, jujurlah apabila kamu berbicara. Satu sifat yang tidak bisa lepas dari orang mukmin adalah jujur dalam berkata-kata. Nabi pernah didatangi oleh sahabat, ya Rasul, apakah mungkin orang mukmin itu penakut? Qala bala, iya, ada mukmin penakut itu ada, tapi tetap mukmin. Kemudian sahabat bertanya lagi, adakah mukmin itu orang yang bakhil, pelit? Nabi menjawab, qala bala, iya ada. Orang mukmin tapi dia berat membelanjakan hartanya di jalan, itu masih mukmin. Kemudian sahabat bertanya lagi, adakah mukmin itu pendusta? Qala la, tidak ada. Kalau sudah pendusta itu bukan mukmin lagi, tapi munafik. Nabi menyebutkan dalam satu hadis, alamatul munafiqi salasun, idza hadasa kadzaba wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berbicara dia berbohong, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila dia diberikan amanah dia khianat. Alhamdulillah. Orang munafik ini orang yang akan dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam bersama-sama dengan orang kafir. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kafirina fi nari jahannam. Dan ini betul harus kita perhatikan amanah dan kejujuran. Amanah apabila kita mengumbar amanah, jangan sampai berkhianat. Apabila kita berbicaralah yang jujur, yang benar, yang baik sesuai dengan kenyataan. Kalaupun tidak bisa, diam. Itu orang mukmin. Yang ketiga, wa ahsinu man jawarakum. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Islam melarang kita berbuat baik disertai kita berbuat jahat kepada sesama. Ini yang disampaikan oleh Nabi suatu ketika. Nabi bertanya kepada sahabatnya, man al-muflis, atadruna man al-muflis, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu, sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhama wala mata'a. Orang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya apa-apa, uang tidak punya, barang yang dijadikan uang juga tidak punya. Nabi apa jawabannya? Qala la, bukan itu. Orang muflis adalah innal muflis
yuhrisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa shadaqatin wa hajjin wa umratin ila dzalik. Mereka yang nanti datang pada Allah pada hari kiamat banyak membawa amal sholat, puasa, sedekah dan semua amal kebaikan. Akan tetapi dia waqad syatama hada wa qadaba hada wa hataka hada. Dia juga banyak menghujat orang, banyak menyakiti orang, banyak menuduh orang, banyak berbuat zalim kepada orang. Mereka itulah ketika perbuatan jahatnya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, maka dialah orang yang merugi. Amal baiknya semuanya disedot oleh amal buruknya. Lebih banyak hutangnya besar pasak daripada yang orang yang merugi. Jadi berhati-hatilah saudaraku, yang diperintah oleh Allah dan kerjakan, yang diperintah disertai meninggalkan larangan. Kalau kita mengerjakan perintah tapi larangan tetap kita lakukan, ini yang kita khawatirkan, kita termasuk golongan orang-orang yang kufris. Berhati-hati. Sekali lagi saudara hadirin, masyaallah muslimin rahimakumullah, perbanyak istighfar kepada Allah. Karena istighfar ini adalah satu sarana, satu alat yang paling mudah meluluskan semua urusan kita, perkara yang paling dicintai oleh Allah. Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah pagi dan sore. Nah, Nabi pernah mengatakan, in aradtum, apabila kalian menginginkan, in aradtum, in istatortum antuk siru bil istighfar, jika kalian mampu untuk memperbanyak membaca istighfar, fa'alu, lakukan. Ini pilihan pertama, prioritas. Kalau kita mampu baca istighfar, lakukan baca istighfar. Fa innahu laisa syai'un anjaha indallahi wa la ahabba ilaihi minal istighfar. Karena tidak ada sesuatu yang paling melapangkan jalan kamu agar semua urusan kamu diberikan berhasil, dan tidak ada cara untuk membuat Allah cinta pada kamu melebihi orang yang banyak minta ampun atas dosa kepada Allah. Astagfirullah, banyak minta ampun. Hadirin, terakhir kami sampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasihatul Ibad. Seorang mukmin yang baik itu setiap hari adalah selalu berada di dalam tiga perkara. Yang bagi kulli mukminin bisairi ahwalihi bin salasati asya. Sudah sepatutnya bagi orang mukmin yang baik hari-harinya selalu menetapi tiga perkara. Amrun yang tasiruhu wa nahyun yang yajtanibuhu wa qadarun yang tabi. Kerjakan yang diperintah Allah, jauhi yang dilarang Allah, dan terima dengan lapang dada, dengan senang hati apapun ketetapan dan keputusan dari Allah. Karena apa yang diperintah oleh Allah itu pasti baik, apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti terbaik untuk kamu, dan apa yang dilarang oleh Allah itu pasti berbahaya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kekuatan kepada kita, yang baik, dan yang selalu berusaha mengerjakan perintah sekaligus menjauhi dan meninggalkan larangan, dan yang memberikan hati ridho, senang dengan apapun ketetapan dan keputusan. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang yang membersihkan dirinya dengan mentaati Allah dan Rasul, dan sungguh celaka orang yang mengotori dan mencelakakan dirinya sendiri dengan durhaka kepada Allah dan Rasul. Barakallahu fi wal Qur'an azim. Amin ya Allah. Qabala min yawmikum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi karim wa amarna bidzalika ikram tashrif wa ta'zima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadirul hajat wa ghafirud dzunub khati'at ya arhamar rahimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والشوك المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلدتنا بلدة إندونيسيا خصوصا قرية سورابaya بلدة وقرية مطمئنة ورب الغفور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله لعلكم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن